Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMK Negeri 1 Kota Bekasi mengadakan kegiatan yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah untuk para wali murid kelas 10 tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk mengenalkan program-program dari masing-masing jurusan. Seperti apa? Ini dia. Ya, tanya aja itu ke sana. Karena kita ke sana ya, bukan hanya lasnya, bukan las bikin teralis dan sebagainya, itu hanya bagian kecil. Adalah Bapak Ibu di rumah untuk mengajari, kami cuma 8 jam ditanya Bapak Ibu, nah Bapak Ibu nanti yang mantau seperti itu ya. Nah, tolong nanti, oke. Ya, nah ini, jadi untuk insya Allah untuk guru-gurunya ini jangan diragukan ya, karena kami semua didik yang wali kelas 12 DPR-nya Pak Arman, itu wali kelas. Nanti wali kelas ini yang akan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengenalan lingkungan belajar di SMK Negeri 1 untuk tahun ajaran 2023-2024 ini perlu diperkenalkan. Bukannya hanya siswa yang sudah kenal dengan lingkungan belajarnya, orang tua pun dipandang perlu mengenai keadaan sekolah yang putra-putrinya. Karena SMK Negeri 1 Kota Bekasi programnya adalah program 3 tahun, jangan sampai orang tua tidak tahu lingkungan, struktur, kepengurusan sekolah, kemudian lingkungan belajar, apa yang mau dicapai. Paling tidak pengenalan lingkungan ini hampir sama juga dengan pengenalan program SMK Negeri 1 Kota Bekasi selama 3 tahun keberadaan putra-putrinya di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Jangan sampai mereka nggak tahu tujuannya, dan jangan sampai juga orang tua menitipkan anak begitu saja. Paling tidak dengan program pengenalan lingkungan ini adalah membangun antara sekolah dan orang tua. Insya Allah 3 tahun mereka belajar di SMK Negeri 1 dengan dukungan sekolah dan orang tua menjadi putra-putri yang terbaik buat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Adinda dari tim jurnalis sekolah. Boleh Ibu perkenalan? Nama saya Megawati, orang tua wali dari Yohanes Febriano. Ibu Mega? Iya. Ya, oke. Ibu Mega, tadi kan sudah melakukan kegiatan MPLS di RPS ya. Nah itu tujuannya itu juga untuk memperkenalkan program-program yang ada di sekolah kepada orang tua sehingga orang tua tahu kegiatan anaknya di sekolah. Nah menurut Ibu, kegiatan itu seperti apa Bu? Kegiatannya cukup aktif ya, di mana siswa ternyata listrik itu pengelasan nggak cuma buat kelas biasa gitu. Ternyata dia diperkenalkan lagi dunia luarnya yang ternyata sebenarnya dia tuh lebih ke dunia yang lebih internasional ya, sampai ke luar negeri pun bisa gitu. Jadi peluangnya itu besar ya Bu? Peluangnya besar untuk dia sekolah yang lebih baik. Jangan istilahnya dilihat dari kategori las. Kalau dulu las sebenarnya kan sekilas saja, yang di bengkel-bengkel biasa gitu. Kerjanya di bengkel, negatif orang, tapi tanpa dia pengetahuan. Kalau udah memiliki sertifikat di luar negeri pun istilahnya itu ada top 5. Oke, nah tadi kan sudah lihat-lihat ya Bu, beberapa alat-alat juga bengkelnya. Menurut Bu gimana nih bayangan Ibu nanti anak Ibu bisa praktek di sini? Insya Allah dia kayaknya lebih luasa ya. Sebelumnya karena ada mungkin generasi, jadi dia udah mulai dari kecil udah kenal yang namanya mesin las gitu. Karena kebetulan ayahnya juga bisa las, dia dan sekarang di tempat las, jadi tahu gitu alat yang lebih bagus mana. Ilmu ayahnya kan baru sekedar biasa, dan dia juga ayahnya juga udah ngasih pembelajaran buat anak-anak kuliah di sana di Flores. Nah sekarang anaknya ini kan lebih memahami kategori ketebalan, kategori istilahnya pengelasan itu lebih bagus kayak gimana, alatnya kayak gimana. Ini anaknya yang membekali lah istilahnya, nambah ilmu buat ayahnya juga nanti. Iya betul. Oke, mungkin itu aja ya Bu. Semoga kedepannya anak Ibu bisa ke luar negeri ya, internasional, amin. Kayak terima kasih Bu. Dari lulusan 2017
2018 di kontrak pertama 3 tahun, 2021 diperpanjang lagi 2 tahun hingga kemarin. Untuk konsultasi ya bisa ke saya atau ke Abdul, nanti kita akan menjelaskan tentang program magang ke Jepang itu. Misalkan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan arahkan ke LPK yang legalitas ada, jadi anaknya terjamin baik di Indonesia maupun sudah di Jepang. Nama saya Muhammad Abdullah Salam. Saya kelulusan tahun 2017 dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Nama saya Bayu Nugroho dari jurusan Teknik Permesinan, lulusan 2017. Jadi dulu kita ikut program namanya PT GAEC. Nah, di sana tuh kita pertama ikut pelatihan selama 2 bulan, pelatihan dasar, pelajaran bab 1 sampai bab 25. Nah, kemudian dilanjut dengan 2 bulan pelatihan lanjutan selama 2 bulan juga untuk pelajaran bab 26 sampai bab 50. Gimana? Yang tadi dijelaskan Mas Bayu saya lanjutkan. Untuk bab yang dipelajari apa aja? Pertama dari pengenalan huruf, hiragana, katakana. Selanjutnya kita diajari dengan cara bahasa Jepang, gimana cara ngomong sama orang Jepang, interview. Jadi bab itu apa yang dimaksud bab itu? Jadi tingkat bahasa Jepang yang kita pelajari dari tingkat bab 1 sampai bab 50. Dari bab 1 itu dari kosakata dasar, aisatsu atau salam dan perkenalan, kotoba atau kosakata yang dasar. Kita latihan di PT GAIK Depok sekitar 4 bulan yang tadi dijelaskan, 2 bulan dan 2 bulan lagi. Baru kita nunggu izin tinggal atau COE dari Jepang, visa izin tinggal. Setelah visa itu turun, izin tinggal, baru kita ke Jepang. Setelah sampai Jepang kita ada pelatihan lagi bahasa Jepang lanjutan selama 1 bulan di Narita Center atau Narita Center dari pihak JIK juga. Dari setelah selesai pelatihan 1 bulan itu kita langsung ke perusahaan masing-masing yang telah ditentukan. Dari jurusan kita pertama kan misalnya teknik kendaraan ringan, kita disesuaikan dengan jurusan mungkin pengecoran logam dan yang lainnya. Dan Mas Bayu tadi permesinan di perusahaan yang Pengolahan plat logam. Nah, selanjutnya pertama kita itu namanya program magang ke Jepang atau Gino Jisusei. Gino Jisusei itu masa kontraknya itu 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu kita belajar kayak bahasa sini itu kita prakrin. Dari belajar gimana cara kita kerja, etos budaya Jepang, disiplin, sampai tata hidup kalau di negara Jepang. Berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Pertama kultur shock yang sampai sana karena dari bahasanya beda, budaya beda, orang-orangnya beda. Jadi kita sebelum ke Jepang itu harus dilatih dari siap fisik, mental, sampai bahasa. Karena yang pentingnya itu fisik dan bahasa. Terus setelah kita 3 tahun proses kontrak itu, kita ditawarin untuk nambah lagi 2 tahun. Hingga akhirnya kita pulang kemarin 2023 bulan Mei, saya dan Bayu. Saya bulan Juni. Iya, bisa tambah 2 tahun. Iya, tahun ini 2023. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau kerja magang atau kerja kontrak beneran Tokutei Gino. Untuk Tokutei Gino ada 2 Tokutei Gino, ada Tokutei Gino 1 tadi yang 5 tahun itu kita kerja kontrak, dan Tokutei Gino 2 setelah proses Tokutei Gino 1 bisa visa bebas kerja kapanpun pekerja itu mau di Jepang, bisa bawa keluarga juga. Magang dan Tokutei Gino apa bedanya? Sama-sama kerja, cuman bedanya visanya apa. Kalau magang di Jepang itu nggak boleh bawa keluarga dan hanya 3 tahun biasanya kontrak kerjanya, dan bisa tambah lagi dengan syarat lulus ujian sebelum selesai 3 tahun itu.
Apa? Oh, hal yang menyenangkan bisa melihat 4 musim ya. Di sana kan 4 musim, musim gugur, musim dingin, musim semi dan musim panas. Kemudian tentu ya uang saku yang banyak atau gaji. Nah, dari itu kita bisa jalan-jalan, kita bisa jajan yang kita mau, serta bisa nabung juga untuk kedepannya nanti. Untuk gaji pemagang itu sekitar 12 sampai 20. Mungkin bisa lebih tergantung lemburan dan perusahaannya. Untuk pekerja Toko Teginau atau apa namanya? Yang lanjutan itu pekerja itu sekitar 20 sampai 30. Tergantung lembur juga. Mungkin kalau lembur banyak bisa nambah banyak juga. Kesan. Dari kesana kita bisa belajar bahasa Jepang. Yang pertama, kita bisa mengenal dunia luar. Perbandingan kayak apa sih dunia luar, bisa mengelola tata kotanya, gimana Jepang bisa bersih, kita bisa belajar, disiplinnya kita bisa ambil, etos budaya kerja mereka supaya bisa maju negaranya gimana. Terus dari tadi kita bisa ngerasain 4 musim, bisa ngeliat salju secara langsung, musim gugur hingga bunga sakura, dan tentunya kita dapat uang saku yang memadai. Hingga selanjutnya kita setelah selesai kontrak kerja di Jepang bisa membangun wirausaha, kontrakan kalau ada yang mau, membangun rumah, dan bisa biaya nikah kalau ada yang mau, dan bisa lanjut lagi kerja ke Jepang lagi kalau bisa, karena kita nanti setelah di Jepang ada sertifikat khusus kalau udah lulus ujian, dan ada lulus ujian bahasa Jepang juga, Nihongo no Ryokushiken. Terus bisa jadi sensei bahasa Jepang, bisa jadi penerjemah di perusahaan-perusahaan Jepang, bisa bangun pabrik sendiri, wirausaha sendiri. Untuk siswa-siswi SMK 1 yang ingin melanjutkan kerja, pertama dari persiapan dari mentalnya, fisiknya, dan tujuannya dari awal itu kita mau ke dunia kerja atau dunia kuliah. Terus kita tentuin nanti mau kemananya dulu. Terus dari orang tuanya kita minta persetujuan. Jadi kalau misalkan kita udah mau siap ke dunia kerja baik di sini maupun di luar negeri, persiapan pertama olahraga dan persiapan makan makanan sehat, dan terus belajar semangat, karena sekali lagi peran orang tua juga penting buat kalian, dan kalian juga harus menjaga stamina tubuh. Ya, kalau mempunyai minat seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa lainnya, ya ditingkatkan kemampuannya itu, karena kedepannya kita bisa memperoleh pekerjaan dari kemampuan tersebut. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Adinda, saya dari tim jurnalis sekolah. Ibu boleh perkenalan dulu? Nama saya Ibu Mariani, ibunya dari Sultan Tegar, TKRC. Ibunya Sultan ya. Oke. Tadi kan ada kegiatan MPLS untuk orang tua yang dimana memaparkan program-program dan kegiatan anak-anak di TKR. Kemudian juga tadi Ibu sudah lihat-lihat alat-alatnya beserta mobil-mobilnya. Nah, itu kalau boleh tahu kegiatannya seperti apa dan tanggapan Ibu untuk bengkel TKR ini? Saya bagus ya, kayaknya komplit gitu kayaknya ya. Fasilitasnya bagus juga kayaknya. Jadi kayaknya luas lagi gitu tempatnya gitu ya. Tadi kegiatannya tuh kayak apa Bu di RPS ya Kak? Ya ngebahas tentang ya praktek-praktek begitu gitu loh. Iya. Kalau untuk anak Ibu sendiri masuk ke jurusan TKR itu kemauan sendiri atau mungkin Ibu pengennya anak Ibu di jurusan TKR gitu? Kemauan dia sendiri. Kalau saya sih dia kan biasanya megang apa gitu ya, kepengennya komputer atau apa gitu, tapi dia mintanya ya itu TKR dia jadinya. Okay. Ada nggak Bu dengan fasilitas yang cukup lengkap dan mungkin program-programnya bagus dari jurusan TKR ini, harapan Ibu untuk anak Ibu ke depannya itu seperti apa? Terutama tadi ada program ke Jepang, itu Ibu berminat nggak Bu untuk menyekolahkan anak Ibu atau mempekerjakan magang ke Jepang itu?
berminat banget, sangat banget gitu. Kalau anaknya mau, kalau ibunya sih kepengennya begitu. Nah, kalau mungkin anaknya kepengen juga ya kita sih cuman bisa ya gitu, support buat anaknya gitu. Mudah-mudahan aja gitu. Jadi setelah lulus dari sini Ibu berangkat ke Jepang ya Bu? Insya Allah. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Adinda dari tim jurnalis sekolah. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu? Oh, nama saya Ibu Yuli Iriandari, Ibu dari Muhammad Alam Mubarak, TPA. Oke, siap. Nah, tadi kan ada kegiatan di RPS ya Bu, kegiatan sosialisasi atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pemaparan tentang program-program dari jurusan teknik mesin. Nah, itu kegiatannya seperti apa tuh Bu? Tadi, Iya. apa ya tadi? Program sekolah gitu, gimana sih pemesinan, ada apa sih mesin itu, apain aja gitu. Terus anak kalau di sekolah untuk pemesinan ya harus jaga kesehatan, fokus, dan sebagai orang tua ya tentunya harus mendorong gitu, karena di sini memang benar-benar fokus di sini, nggak boleh yang lengah sedikit karena alatnya berat, alat berat iya gitu. Tadi Ibu udah sempet keliling-keliling? Nah, ini baru tadi. Ya, oke. Gimana tuh Bu ngelihat alat-alatnya? Ini alatnya gede kayak robot-robot. Iya, oke deh, hebat loh Mbak. Iya. Ibu anaknya masuk jurusan teknik mesin ini kemauan sendiri atau? Iya, ya kemauan sendiri kan, kakaknya kan ada teknik mesin juga, tapi dari SMK yang lain gitu. Sekolahnya di PNC, terus jadi lihat kakaknya kan sering lihat gambar-gambar, oh termotivasi lah di sini. Iya. Mungkin harapan Ibu untuk anaknya bersekolah di SMK 1 di jurusan mesin ini ke depannya mau kerja kah, mau keluar negeri atau gimana tuh? Iya, dia katanya pengen jadi pengusaha yang sukses gitu. Amin. Iya, oke Usaha alat berat ini ya. Mungkin lah ya, jadi dia begitu katanya ya udah. Ya, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Nah ini kita siapkan, ini suasana labnya. Dan selain ini, lab ini di sebelah juga ada satu lab lagi. Jadi nanti Ibu keuangan dan kinerja manfaat bagi seluruh warga sekolah. Ini dari MOU dari kewirausahaan itu nanti anak-anak nge-save berapa sih? kita ada uangnya, minta mamanya sama papanya juga. Jadi karena tabung ya, konfigurasi semuanya. Jadi dia Bapak Ibu sampai di sini nih. Bahkan lebih. Saya minta maaf untuk lebih yang pertama kali Bapak Ibu. Jadi nanti kalau anaknya pulang sore itu karena ngerjain di lab. Saya ucapkan juga selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke. Tapi kami ada program yang tadi saya sebut atur Sabtu biasanya. Nah, itu sekolah. Nah itu jadi sebenarnya industri IT itu kolaborasi antara tiga jurusan itu yang berkolaborasi karena yang tadi teamwork ya, kita nggak bisa ngerjain semua hal, IT itu luas, jadi anak bapak ibu itu udah lebih berwarna, ada denahnya, kita nggak sadar.
Daerah ini sangat membantu komunikasi kita sebenarnya. Kalau misalnya cuma jalan, misalnya jalan Bekasi Raya bla bla bla, kan kita nggak tahu nih arahnya kemana. Tapi karena ada anak bangsa yang sangat patut diapresiasi ya sebenarnya, itu karya anak Indonesia banget, namanya aja Nusantara gitu. Nah itu salah satu karya anak DKV juga. Mereka itu kalau nggak paham ilmu DKV nggak akan pernah bisa bikin gituan. Gitu. Jadi emang peluangnya banyak sekali. Nextnya bisa jadi fotografer. Jadi apa saja yang akan anak atau putra putri Bapak Ibu alami di sini atau yang akan dikerjakan? Pembiayaan dan kreativitas ini ke sana Bapak Ibu. Nah, saat ini kami sedang menjalin komunikasi memang karena apa? Karena memang kami sedang menjalin seperti ini. Kemudian Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dinda dari tim jurnalis sekolah. Mungkin dari Ibu boleh perkenalan? Saya dengan Ade, Mama Prita, wali murid dari kelas 10 DKVB. Oke. Dengan Mama Prita. Oke. Ibu tadi kan sudah ada kegiatan di mana di situ ada pemaparan program-program dari jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Menurut Ibu program-program di sini itu kayak gimana, Bu? Programnya bagus sih, udah terencana banget ya gitu loh. Dan di sini udah disiapkan untuk siap kerja. Tadi Pak Denny bilang malah katanya kalau rating sekolah itu akan lebih naik kalau anak didiknya tuh langsung terjun ke dunia kerja industri daripada terjun ke kuliah kayak gitu. Saya juga baru tahu itu. Iya. Iya memang dari sekarang sih udah zaman sekarang sini banyak perusahaan-perusahaan yang justru ngincer itu anak SMK, lulusan SMK karena sudah terbukti mereka memiliki skill ya gitu. Mungkin Ibu tadi sudah melihat-lihat juga ya ruangan dan juga mungkin beberapa fasilitas yang ada di jurusan ini. Menurut Ibu gimana tuh nanti dengan Ibu masukkan anak di jurusan ini pasti memiliki tujuan dan harapan yang nantinya akan anak Ibu bisa untuk mengoperasikan gitu. Anak saya pribadi sih saya lihat lebih ke animasi, iya gitu loh. Terus paling laptop ya sama drawing pen gitu loh. Nanti tuh kalau ini kan saya juga dari jurusan DKV ya. Di atas itu ada banyak PC yang itu tuh sudah terfasilitasi kalau misalkan untuk desainer grafis dan untuk animasi juga animator gitu. Dan di Kajur juga ada banyak kamera-kamera yang nantinya juga bisa dianimasikan seperti itu, Bu. Nah, mungkin dari harapan Ibu sendiri untuk anak Ibu ke depannya setelah lulus dari SMK 1 ini khususnya itu mau kemana nih, Bu? Ya ada bayangan saya segini ya. Mungkin pas dia magang dia dapat nilai yang baik dan bisa direkrut sama perusahaan yang dia tempat magang dia itu gitu loh. Mungkin jadi animator ataupun editor. Berarti terserah kepada anaknya aja. Oke, mungkin kesannya nih Bu, kesannya dari jurusan khusus keseluruhan jurusan Desain Komunikasi Visual di SMK 1 ini, Bu. Kesannya sih kalau tadi yang Pak Din jelasin masih ini ya, minim untuk peralatannya gitu aja sih gitu. Berarti gimana sekolah untuk meningkatkan kembali karena kan pasti anak-anak ini disiapkan untuk dunia kerja yang lebih profesional dan lebih tinggi lagi ya kayak mungkin. Itu saja deh Bu dari saya. Selamat siang Kak, sebelumnya perkenalkan dulu saya Dinda dari tim jurnalis sekolah. Kakak boleh perkenalan? Iya, nama saya Syafira Mutiari. Saya alumni SMK Negeri 1 Bekasi tahun 2012. Dari jurusan Ya, saya dari jurusan multimedia yang sekarang menjadi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Oke, kalau boleh tahu Kak, Kakak ini kesibukannya lagi apa? Sekarang saya full time freelance sebagai fotografer. Jadi lebih banyak untuk foto event musik atau event-event corporate gitu. Oke, tadi kan ada kegiatan MPLS orang tua di mana di situ pemaparan program-program dari jurusan Desain Komunikasi Visual ini. Nah, tadi Kakak juga sempat berbicara dengan orang tua. Nah itu kalau boleh tahu Kakak apa nih? Memaparkan tentang apa dan bercerita tentang apa? Jadi tadi saya memberikan testimoni atau pengalaman yang saya lakukan
setelah lulus dari SMK Negeri 1 Bekasi, di mana perjalanan saya dari tahun 2012 itu setelah lulus sampai sekarang yang mungkin cukup berlika-liku, karena dari lulus saya nggak langsung menjalani pekerjaan sebagai lulusan multimedia, yaitu saya sempat mengajar TK selama 7 tahun dan side job saya sebagai fotografer. Waktu itu saya berkontribusi di media online musik, namanya Musik Jurnal. Di situ saya mengumpulkan portofolio untuk foto event musik. Dan akhirnya saya bertemu dengan banyak fotografer di luar sana, membangun relasi dan diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk kontribut di event musik festival atau foto. Waktu itu sempat juga foto Mata Najwa. Terus yang terakhir event besar Indonesia itu Youth 20 atau Y20 dan B20 waktu itu, dan sempat juga mendapatkan kesempatan untuk in charge di program Net TV yang namanya Indonesia Next Top Model atau INTM dari 2020 sampai 2023 gitu. Awalnya mungkin masih side job ya sebagai fotografer, kemudian membangun relasi, bertemu dengan fotografer lain, kemudian berkembang dan sampai sekarang pun menjadi fotografer di event-event besar dan cukup bergengsi ya Kak. Oke. Nah, kalau dulu mungkin kita flashback sedikit ya, waktu Kakak jadi siswa di sini, waktu sebagai siswa multimedia itu memang aktif dan sudah ada potensi di bidang fotografi atau bagaimana Kak? Atau mungkin lebih ke film atau ada proyek-proyek tertentu saat itu? Jadi waktu di SMK itu selama 3 tahun, karena keunikannya sekolah di sini itu kita mempelajari banyak media ya, nggak cuma fotografi tapi juga bisa videografi, animasi, bahkan desain grafis juga, bahkan membuat website waktu itu. Sebenarnya dulu saya menyukai animasi. Waktu itu cukup suka menggambar dan akhirnya saya rasa udah jadi kayak ya udah suka aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, fotografi lebih memikat. Maksudnya lebih jadi kayaknya nyawa saya ada di situ gitu. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan fotografi di bidang fotografi gitu. Baik, mungkin itu pengalaman dari Kak siapa? Mohon maaf tadi. Kak Fira. Mungkin untuk 1-2 kalimat untuk siswa-siswi yang akan bergelut di jurusan ini nih, desain komunikasi visual yang mirip-mirip lah sama multimedia, itu kayak gimana? Ataukah mungkin ada pesan apa yang perlu dipersiapkan untuk dunia kerja, atau mungkin ya hal-hal kayak di dunia kerja tuh seperti itu kan? Sebenarnya kutipan ini tuh saya masih pegang karena ini kutipan dari Pak Barata, di mana gak ada kata terlambat untuk mencoba. Jadi jangan merasa terbatas dengan alat yang kamu miliki saat ini, karena kreativitas kamu ya ada di diri kamu, bukan alat tersebut gitu. Jadi teknologi akan terus berjalan gitu, jadi akan terus berkembang. Jadi kalau kamunya juga tidak bisa mengikuti secara baik, tidak mau mengasah kreativitas itu sendiri, ya sangat disayangkan. Jadi kamu yang ada di sekolah ini bersyukur karena sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang cukup baik.
Oke, mungkin itu saja Kak Vira dari kami. Semoga sukses untuk kedepannya, mungkin bisa lebih ke event-event yang lebih besar dan bergengsi lagi. Oke, terima kasih Kak atas ilmunya dan pengalamannya. Audit sendiri, bingung apa ada hubungan nggak sih dengan RPL? Nanti kita tanya. Yang bisa yang sudah diperbarui itu basis data itu dilakukan oleh dan PBT-nya dulu nanti level akademik sudah belajar apa saja kurikulumnya sesuai dengan level. Jadi kami coba mensinkronkan sekolah kepala sekolah atau panitia masuk dalam maksudnya tahu kalau Halo semua, perkenalkan saya Sabit Gazuan, alumni lulus tahun 2017 seperti itu, lulusan RPL angkatan 18 waktu itu. Sekarang saya bekerja sebagai COO, Chief Operating Officer di PT Adiatma Cendekia Sinergi Abadi atau AXA. Itu bergerak di bidang IT outsourcing seperti itu. Jadi tadi dihadiri oleh tim dari Blood, dari jajaran pengajar RPL, dan dihadiri oleh wali murid. Intinya sih pemaparan untuk RPL tuh sekarang yang berubah jadi PPLG tuh apa sih yang dipelajari gitu kan. Di industri nanti seperti apa bekerjanya, lulusannya jadi bagaimana, dan kemudian nanti diperkenalkan gitu lingkungan belajar dari siswa-siswi, anak-anak mereka yang akan belajar di SMK Negeri 1 Kota Bekasi seperti itu. Jadi kalau waktu itu lulus kan banyak jalur ya yang dipilih, ada teman-temanku yang langsung kuliah. Kalau aku ngambil jalur yang langsung kerja seperti itu. Aku kerja di tempat waktu dulu aku PKL di PT Bangun Kreatif Abadi namanya seperti itu. Jadi emang lulusan-lulusan dari SMK 1 umumnya disalurkan oleh BKK SMK 1, tapi itu aku nyari sendiri kerjanya via ya link aku aja yang didapetin waktu PKL seperti itu. Jadi mandiri ya? Iya. Dan itu kalau boleh tahu peluang untuk masuk ke perusahaan atau ke tempat Kak Sabit ini bekerja itu seperti apakah lulusan dari SMK 1 ini, dan mungkin di sekolahnya itu pernah mengikuti kejuaraan atau punya portofolio? Ya, kalau sebenarnya lulusan SMK itu untuk SMK 1 yang saya tahu itu IT-nya terutama ya, itu udah banyak modal, banyak fundamental yang dikuasai, yang aku bilang cukup untuk masuk ke dunia industri diterima. Tapi untuk bekerja profesional mungkin butuh 1 bulan atau 2 bulan untuk in-job training. Jadi setelah kerja masih harus belajar lagi untuk dapat lancar lah integrasi ke dunia industri. Tapi untuk opportunity-nya sendiri banyak ditawarkan. Mau masuk kerja di IT, lanjut IT boleh, mau kerja di luar IT juga harusnya nggak masalah seperti itu. Opportunity selalu ada, apalagi sekarang industri mulai mengarah ke udah mengincar tenaga-tenaga SMK gitu. Jadi minimal mungkin nanti bukan S1 lagi, bukan D3 lagi, tapi mulai mengincar ke lulusan-lulusan SMK yang di sekolahnya sudah ada basic skill dan pengalaman bekerja. Kebetulan waktu itu aku ada pengalaman PKL, dan waktu itu kelas 3 itu ada freelance yang didukung oleh sekolah seperti itu. Jadi aku habis PKL di kelas 3-nya itu freelance sekitar 3 bulan bareng PT SPS waktu itu untuk sebagai developer kayak gitu. Oke, buat teman-teman PPLG yang mau meneruskan hidupnya di dunia IT itu, aku bilang itu adalah pilihan yang tepat ya, karena IT itu teknologi itu luas, sekarang tuh lagi banyak dibutuhkan, dan terus berkembang, terus berubah kayak gitu. Dan yang utama adalah marketnya yang membutuhkan kita itu bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Seluruh dunia itu lagi membutuhkan kita gitu kan. Jadi jangan terbatas mindsetnya hanya kerja di Indonesia, mungkin kayak gitu, kerja di Singapura, kerja di Eropa kayak gitu, kerja di Amerika. Jadi IT itu dibutuhkan oleh semuanya. Jadi pesannya ya, belajar bahasa Inggris kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Sabit. Iya. Bu Ramli menyinggung AC tadi ya. Kita punya 40 rombel kelas, ya 40 ruang kelas kalau nggak salah. Itu mungkin orang tuanya yang sampai mendetail di rumah, diperhatikan di sekolah pun. Jurusan akuntansi ini banyak. Ya.
Itu dia kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah wali murid tahun 2023-2024. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, para orang tua menjadi lebih mengenal program-program yang ditempuh anak-anaknya dan juga menjadi lebih tahu prospek karir yang akan dijalani. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.